Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Eno Razidah dengan NPM 2203050030 dari kelas 6A Prodi PGSD. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ATS dari mata kuliah STEAM. Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil jawaban saya dari kedua soal ATS mata kuliah STEAM. Yang pertama yaitu tentang bagaimana konsep pendekatan STEAM di sekolah dasar. Jadi menurut saya konsep pendekatan STEAM yaitu adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan beberapa ilmu bidang, yaitu ada 5 ilmu bidang. Yang pertama yaitu ada sains atau ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu ada teknologi, yang ketiga itu ada engineering atau rekayasa atau teknik, yang keempat itu ada art atau seni, dan yang kelima itu ada matematika. Di mana dasar teori dari pendekatan STEAM ini menggabungkan keterampilan kognitif yang berbeda-beda dari masing-masing disiplin ilmu yang 5 tadi, untuk menciptakan pengalaman yang holistik bagi siswa dan lebih bermakna. Penerapannya pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEAM ini terdapat beberapa konsep dan gagasan serupa dalam satu pembelajaran. Jadi misalkan dalam SD itu mengangkat satu materi, tetapi dalam satu materi itu bisa mencakup kelima ilmu bidang tadi, yaitu ada sains, ada teknologi, ada engineering, ada art, dan ada matematikanya. Sehingga pada pengimplementasiannya di SD, guru harus bisa memilih materi yang cocok untuk diintegrasikan kepada pendekatan STEAM ini. Di mana kelima ilmu tadi itu merupakan kombinasi harmonis dari masalah yang muncul di dunia nyata. Kemudian pembelajaran ini berfokus pada penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan di SD itu nanti guru bisa mengangkat satu materi dan itu bisa dikaitkan kepada 5 ilmu bidang tadi. Dan tujuan dari pendekatan ini sendiri itu anak harus bisa menyelesaikan masalah, harus bisa memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan masalah tersebut itu mungkin sering atau terdapat di kehidupan sehari-hari atau di dunia nyata. Pendekatan STEAM ini menciptakan sistem pembelajaran aktif karena kelima ilmu bidang tadi diperlukan pada waktu yang bersamaan untuk menyelesaikan masalah, dan solusi tersebut, solusi yang difikirkan atau yang dipilih oleh siswa itu menunjukkan bahwa setiap siswa dapat menyatukan konsep. Selanjutnya saya akan membahas tentang apakah STEAM dapat diterapkan di sekolah dasar dengan komprehensif. Jadi menurut saya pendekatan STEAM ini dapat diterapkan di sekolah dasar dengan komprehensif karena penerapan STEAM di sekolah dasar sangat memiliki banyak manfaat, yaitu seperti sangat mendorong dan mengembangkan berbagai keterampilan abad 21, di mana seperti yang kita tahu bahwa dunia semakin berkembang pesat, sehingga mau tidak mau siswa juga harus mengikuti berbagai perkembangan dunia yang ada. Sehingga tentu keterampilan abad 21 ini sangat diperlukan bagi siswa dan harus diajarkan dan harus dilatih sejak dini, salah satunya di sekolah dasar. Penerapan pendekatan STEAM ini dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, karena tujuan utama dari STEAM itu adalah untuk menunjukkan bagaimana disiplin ilmu yang berbeda saling berhubungan dan bisa diterapkan bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Melalui proyek-proyek, siswa juga belajar bagaimana sains, teknologi, seni, teknik,
dan matematika itu berkolaborasi untuk menciptakan suatu inovatif. Yang kedua yaitu melatih siswa untuk berkreasi, berinovasi, terus meningkatkan keterampilan problem solving siswa, dimana STEAM ini sangat mendorong siswa untuk berpikir dalam menghadapi masalah yang ada di dunia nyata. Melalui eksplorasi dan eksperimen, siswa belajar untuk mengevaluasi berbagai solusi dan pada akhirnya siswa harus memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya juga dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan sosial siswa, serta juga melatih siswa untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan sosial yang akan dihadapi baik di masa kini maupun masa depan. Selain itu juga dengan menerapkan pendekatan STEAM ini dapat menciptakan dan membangun pembelajaran yang aktif dan kreatif karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimen dan bereksplorasi dengan nyata. Namun tentu dalam penerapan atau pengimplementasiannya pada pembelajaran terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan, di mana pendekatan STEAM ini sangat memerlukan kesiapan yang matang dari guru, di mana guru perlu memahami bagaimana cara memadankan standar-standar yang perlu digunakan, memilih materi yang dapat diintegrasikan pada pendekatan STEAM ini. Guru juga harus mempersiapkan segala alat dan bahannya, membuat penilaian yang terintegrasi dari 5 ilmu bidang tadi, dan selain itu juga harus ada dukungan sarana dan prasarana dari sekolah. Mungkin itu menjadi salah satu masalah bagi sekolah-sekolah yang mungkin sarana dan prasarananya kurang, terlebih di sekolah 3T yang tentu banyak prasarana dan sarana yang kurang memadai. Selanjutnya juga harus ada dukungan dari sekolah, di mana sekolah harus memberikan kebijakan dan ruang kepada guru untuk dapat berinovasi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari pendekatan STEAM ini, khususnya di sekolah dasar. Jadi penerapan pendekatan STEAM khususnya di sekolah dasar ini memiliki berbagai macam kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu siswa lebih tinggi dan mengaktifkan imajinasi kreatif siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam menghadapi masalah yang ada di dunia nyata, di mana melalui eksplorasi dan eksperimen siswa akan belajar untuk mengevaluasi berbagai solusi dan membuat keputusan yang tepat untuk mengambil solusi yang mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya pendekatan STEAM ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sehingga dari situ siswa akan berpikir kritis bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, bagaimana siswa memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu juga melalui proyek-proyek yang akan dibuat siswa juga dapat mengetahui atau siswa juga dapat mengerti dan memahami bagaimana cara sains, cara teknologi, engineering, art dan matematika itu dapat menjadi satu dan dapat menghasilkan suatu solusi yang inovatif. Yang kedua yaitu meningkatkan
keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa uh, dasarnya pendekatan STEAM ini adalah untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dunia nyata, sehingga siswa dapat meningkatkan keterampilannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan sosial dari siswa. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai tantangan sosial yang akan dihadapi baik di masa kini maupun di masa depan. Mengingat dunia terus berkembang dengan pesat, sehingga mau tidak mau siswa harus mengikuti berbagai perkembangan zaman yang ada. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dari pendekatan STEAM, di mana selain memiliki kelebihan, tentunya pendekatan STEAM ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, memerlukan persiapan yang matang dari guru, di mana guru harus mempersiapkan segala sesuatunya itu harus matang. Seperti guru harus memadankan standar-standar yang perlu digunakan, membuat penilaian yang terintegrasi ke dalam 5 ilmu bidang tadi, seperti sains, matematika, arts, terus engineering, dan teknologi. Dan guru juga harus memilih dan memilah mana materi atau tema yang cocok untuk diintegrasikan kepada pendekatan STEAM ini, karena tidak semua materi khususnya yang ada di sekolah dasar itu dapat terintegrasi dengan pendekatan STEAM ini. Yang kedua, adanya keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, terutama di sekolah 3T, di mana ini mungkin menjadi suatu masalah karena mungkin ada beberapa sekolah yang sarana prasarana sekolahnya kurang memadai, sehingga dapat menjadi salah satu tantangan guru untuk menerapkan pendekatan STEAM di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu tidak semua materi cocok untuk diintegrasikan secara STEAM, sehingga guru harus bisa memilah dan memilih mana materi atau tema yang bisa diintegrasikan dengan pendekatan STEAM ini. Sini saya mengangkat materi cahaya, di mana isu yang saya angkat pada materi cahaya ini yaitu ada efisiensi pencahayaan atau hemat energi, terutama energi cahaya. Terus saya juga mengangkat isu tentang polusi cahaya. Untuk sains atau ilmu pengetahuan yang saya angkat pada materi ini yaitu sifat-sifat cahaya, di mana sifat-sifat cahaya itu ada banyak, yaitu ada sifat cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya merambat lurus, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga mengangkat isu tentang sumber cahaya. Untuk teknologi yang saya gunakan pada materi ini yaitu dengan menggunakan beberapa alat atau bahan baku, yaitu ada lampu, ada senter, ada kabel listrik, dan ada aki sebagai sumber cahayanya. Yang selanjutnya, engineering atau teknik pada proyek ini yaitu merancang dan membuat model bentuk si capbox dengan menggunakan bahan-bahan seperti lampu, senter, kabel listrik, aki, papan kayu, cermin, gelas plastik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu saya juga akan menentukan bentuk, warna, dan struktur terbaik agar media pembelajaran ini dapat memiliki tampilan yang menarik, yang inovatif, dan juga aman saat digunakan. Salah satunya seperti saya akan memilih papan kayu untuk membuat boxnya agar lebih aman dan memiliki
jangka waktu pemakaian yang lebih panjang. Yang kelima, saya art pada uh, proyek ini yaitu saya akan mendesain dan memberikan tampilan dari si capbox itu semenarik mungkin. Seperti saya akan mewarnai atau mencat papan kayu boxnya. Saya akan menambahkan ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan seperti gambar awan, gambar matahari, gambar pohon, gambar tumbuh-tumbuhan yang terbuat dari kardus dan akan ditempelkan pada bagian-bagian atau sisi-sisi dari si cabok itu sendiri. Yang keenam yaitu ada matematika, di mana pada materi cahaya ini matematikanya adalah mengukur panjang bayangan dari sinar lampu atau senter. Jadi nanti ketika lampu dinyalakan dalam box atau menggunakan senter, akan ada bayangan yang terbentuk, sehingga kita juga bisa mengukur seberapa panjang bayangan yang dihasilkan dari lampu atau senter itu sendiri. Dan untuk media yang akan saya gunakan atau yang saya akan buat pada materi cahaya ini, yaitu adalah si cabok atau sifat-sifat cahaya, di mana media pembelajaran ini akan memberikan pengetahuan kepada siswa atau mengajarkan kepada siswa bahwa cahaya itu memiliki beberapa sifat. Salah satunya bisa dibiaskan. Seperti contoh, nanti di dalam medianya akan ada gelas plastik yang di dalamnya nanti diisi air dan dimasukkan pulpen ataupun pensil, di mana nanti akan terlihat bahwa pulpen atau pensil itu sedikit bengkok, sehingga dari situ bisa terbukti bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Selain itu juga cahaya dapat dipantulkan, nanti bisa melalui dari senter, terus nanti bagian tengahnya kita lubangi, terus juga ada kaset yang nanti bisa digunakan untuk memantulkan cahaya, bisa juga menggunakan cermin. Selain itu juga bisa merambat lurus, dimana ketika nanti diberikan sinar, baik itu dari lampu maupun dari senter, cahaya itu akan merambat lurus ke sekian pemaparan jawaban dari ATS mata kuliah STEAM. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, tidak berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya jabarkan, apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan mendapatkan nilai yang bagus. Dah.